Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-61 dari serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mendongeng atau bercerita lahirnya pemikiran asosiasi-asosiasi petani perkebunan. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya menjabat di Dirjen Perkebunan, saya bertanya kepada direktur-direktur pada waktu itu, kalau kita mengundang asosiasi-asosiasi pengusaha atau perusahaan, itu ada. Seperti AEKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. GAPKI, ada. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Saya bertanya, kalau kita akan mengundang para petani bagaimana? Jawabannya pada waktu itu, para petani biasanya diwakili oleh Dinas Perkebunan. Kita bahas, apakah Dinas Perkebunan bisa merupakan representasi dari petani-petani perkebunan atau pekebun. Kelihatannya akan sulit untuk bisa mengatakan bahwa Dinas Perkebunan merupakan representasi suara para petani. Apalagi dalam kultur Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kebetulan pada saat itu ada kasus, yaitu IMF dalam letter of intent-nya mengatakan perlu kita menutup pabrik-pabrik gula. Kemudian kita pelajari siapa sebenarnya mitra strategis industri gula BUMN di Jawa. Maka jawabannya adalah mitra strategisnya adalah para petani tebu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah BUMN perkebunan melihat para petani ini sebagai mitra strategis? Jawabannya tidak. Hanya sebagai pemasok bahan baku. Tidak ada suatu organisasi yang bisa duduk bersama di ruang rapat mengatasnamakan para petani. Saya melihat perlu adanya suatu institusi petani yang dimiliki oleh petani, dibesarkan oleh petani, dikelola oleh petani, dan memperjuangkan kepentingan para petani. Singkat cerita, bekerjasamalah kami Direktorat Jenderal Perkebunan dengan dinas-dinas perkebunan yang ada di Jawa dan juga di luar Jawa untuk memikirkan bagaimana melahirkan asosiasi petani perkebunan ini. Maka dalam singkat cerita lahirlah yang pertama Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Ya. Nah, dengan demikian, dengan berdirinya Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, ya, kami dari instansi pemerintah bisa menulis undangan kepada ketua, kepada sekjen dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia ini, yang mana nanti bisa duduk bersama dengan Dirut PTPN 11, Dirut PTPN 10, Dirut PTPN 9, dengan kepala dinas. Paling tidak di ruang rapat untuk membicarakan masalah bagaimana pengembangan industri gula di Jawa misalnya, ada 3 pihak paling tidak, pihak petani diwakili oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, yang kedua pihak industri, yang mana dalam hal ini PTPN yang memiliki pabrik gula,
pihak dinas perkebunan yang punya kewenangan kebijakan perkebunan di daerah, dan tentu saja kami pihak dari instansi pusat. Nanti dalam perkembangannya, Bapak Ibu sekalian, para pedagang gula pun bisa kita undang. Kita membicarakan suatu masalah yang sama dan mencari solusi yang sama untuk satu masalah yang sama. Jadi, kami ingin menunjukkan bahwa Asosiasi Petani Tebu Rakyat merupakan institusi pertama di Indonesia yang bekerja sama nanti dengan semua pihak, ya, dan lahirlah juga asosiasi-asosiasi yang lainnya sampai ada 13. Yang kedua itu adalah Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Nanti saya akan ceritakan juga. Tetapi pada sesi ini yang paling penting saya sampaikan adalah bahwa dengan pemikiran membalik arus dan gelombang sejarah perkebunan, dengan pemikiran bagaimana membuat kolam di mana air dan ikannya berdampingan mesra, kinerjanya meningkat, ya, kita bisa wujudkan dengan investasi dalam bidang sosial kapital atau institusional kapital yang dinamakan asosiasi-asosiasi petani ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami akhiri cerita sesi ke-61 ini. Sampai berjumpa pada sesi ke-62. Terima kasih.